Lonjakan harga pangan belum juga reda, padahal Ramadan sudah di depan mata. Dapatkah harga-harga pangan dijinakan hanya dengan mengendalikan intervensi pemerintah? Untuk mencari solusinya, kami ajak Anda berdiskusi bersama Dirjen Tanam Pangan Kementerian Pertanian, Bapak Suwandi, dan pengamat pertanian, Bapak Bustanul Arifin. Selamat pagi, Pak Bustanul, Pak Suwandi. Selamat pagi, Mbak Marcel. Selamat pagi, Mbak Marcel. Selamat pagi, Pak Dirjen. Selamat pagi, Pak Bus. Baik, sebelum saya ke Pak Suwandi, pemirsa kita lihat dulu panel harga pangan berikut ini berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional. Kita lihat pemirsa bahwa per pagi ini untuk beras premium berada di angka Rp16.660 per kilogram atau mengalami kenaikan. Kemudian untuk beras medium Rp14.470 per kilogram. Dan untuk komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah ini juga mengalami kenaikan, berada di kisaran harga Rp64.000 sampai Rp65.000 per kilogram. Jadi beras memang masih menjadi komoditas yang terpantau masih mahal atau berada di atas harga eceran tertingginya. Saya langsung tanyakan ke Pak Suwandi. Pak Suwandi, apa bentuk intervensi dari Kementerian Pertanian untuk menstabilkan harga pangan? Karena kalau kita lihat sampai dengan hari ini, khususnya beras masih mengalami kenaikan harga, Pak. Terima kasih, Mbak Marcel. Dan sesuai kebijakan Bapak Menteri, kami optimis yakin menggunakan satu data KSA BPS dan sudah dirilis kemarin hari Jumat bahwa bulan Maret akan dipanen beras setara beras 3,5 juta ton beras, sementara kebutuhan setiap bulan sekitar 2,6 juta ton beras. Kemudian berikutnya di bulan April dipanen potensinya ada 4,9 juta ton beras. Sementara konsumsi setiap bulannya 2,5 juta ton beras. Ini merupakan puncak panen raya, sehingga di forum ini saya katakan selamat tinggal Februari, selamat datang Maret, dengan tugas melakukan antisipasi terkait dengan panen termasuk stabilisasi harga. Kenapa? Karena bertepatan dengan musim hujan. Panen di saat musim hujan harus segera dilakukan penanganan baik panen, pasca panen, dryer, dan mendekatkan ke penggilingan. Ini yang menjadi tugas kami dari Bapak Menteri, memberi arahan penanganan sisi hasil panen di puncak raya ini nanti berlanjut Maret, April hingga Mei. Di satu sisi hulunya setelah dipanen yang Februari kemarin harus segera ditanam lagi. Yang dipanen minggu ini dan minggu depan harus ditanam di akhir Maret. Jarak panen tanam, kebijakan Bapak Menteri 10-14 hari, ini percepatan tanam. Yang berikutnya dari sisi produksi juga, lahan-lahan rawa, lahan-lahan yang ada di daerah Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalbar, dan 11 provinsi lainnya dioptimalkan, yang biasa ditanam sekali harus 2 kali. Saluran irigasi diperbaiki, benih dan pengolahan lahan. Kemudian lahan-lahan tada hujan, lahan-lahan kering yang kendala air supaya dilakukan pompanisasi untuk percepatan tanam juga, termasuk lahan perkebunan sawit, tumpang sari, dan di bawah pohon kelapa bisa ditanami padi. Itu upaya-upaya dari sisi produksi yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk menjaga ini. Dan sekarang saatnya menjaga harga, karena optimis harga terjaga di saat panen raya ini seperti tahun-tahun yang lalu kondisinya. Terima kasih, Ibu Marcel. Baik, untuk panen raya di spesifik bulan Maret dan April, Pak Suwandi, akan di mana saja lumbung-lumbung pangan yang dimaksimalkan untuk hasil panen, dan apakah ini bisa langsung didistribusikan secara merata ke masyarakat? Ada perlu waktu dari lahan sawah hingga ke penggilingan dan pasar sekitar seminggu, maksimal 2 minggu itu mengalir. Tetapi yang dipanen Februari kemarin juga sudah mengalir ke pasar. Minggu ini juga segera mengalir. Sentranya terutama di Jawa Timur panen terbesar, dan nanti di April paling banyak. Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, kemudian Lampung, sebagian
Aceh, Sumatera Utara hingga Banten, ini 80% dipasok dari 10 provinsi ini. Untuk kabupaten-kabupaten yang panen banyak di bulan Maret, terutama di Banyuasin, itu ada 130.000 hektar, kemudian di Lamongan, ada Lamongan 98.000 hektar, dilanjutkan Grobogan, Demak, Sragen, Pati, Ngawi, Bojonegoro, Blora hingga Nganjuk. Ini panen banyak di bulan Maret, 10 kabupaten besar. Di bulan April nanti diikuti Indramayu. Ini sentra beras nasional terbesar, akan panen 114.000 hektar. Dilanjut dengan Cilacap, Oku Timur, Subang, Lamongan, Bojonegoro, Lampung Tengah, Grobogan, Jember hingga Majalengka. Ini 10 besar produksi yang kita fokus terjaga di saat musim hujan lagi panen. Kemarin izin menyampaikan Bapak Menteri instruksi langsung yang banjir Demak saja itu banyak sekali sudah panen, tetapi tergenang air langsung kami kirim 10 kombain untuk percepatan panen dalam bentuk brigade, dan air setelah surut langsung ditanam. Inilah konsep-konsep mengejar produksi dan mengejar pertanaman. Baik. Kita sudah dengarkan ya bagaimana pemerintah cukup optimis dengan adanya panen raya di bulan Maret dan April ini bisa menstabilkan harga komoditas pangan terutama beras. Sekarang saya ke Pak Bustanul. Pak Bustanul, kalau kenaikan harga pangan terutama di bulan Ramadan ini kan sebetulnya bukan hal baru untuk di Indonesia. Tapi khusus tahun ini kenaikan harga bahan pokok sepertinya sudah di luar dari ekspektasi konsumen. Nah, akan berlangsung sampai kapan kira-kira? Bisakah stabil di bulan Ramadan kali ini? Baik, terima kasih Mbak Marcel. Terima kasih Pak Dirjen tadi penjelasannya. Memang bulan Ramadan ini double pukulan ya. Pukulan dari dampak El Nino 2023, kemudian dampak dari global yang kita paham ada anomali atau ada tingkah laku beberapa negara yang menyebabkan harga internasional cukup tinggi, bahkan sangat tinggi, bahkan rekor dibandingkan dengan 2008 krisis pangan. Jadi double pukulan ini yang akhirnya kita yang kena dampaknya, bahwa pada bulan Ramadan harga-harga naik. Dan Anda tadi tanya apakah ada ekspektasi akan turun. Kalau dari yang ramalan atau perakiraan ya kita sebut dari BPS itu, tadi Pak Dirjen sudah sampaikan, Maret sebetulnya Mbak Marcel sudah mulai neraca bulanannya sudah positif ya. Kalau neraca bulanan positif ya tidak sampai 1 juta ton, tapi setidaknya kenaikan harganya sudah terendam ya. Kemudian April dengan potensi produksi yang sangat tinggi dan karena memang sudah musim panen, saya berharap dan kami para analis juga menduga harga itu sudah mulai turun. Mungkin pertanyaan masyarakat, apakah kembali ke 12.000 untuk harga beras? Mungkin tidak ya. Jadi biasanya kalau ada kejadian seperti ini terbentuk harga keseimbangan baru. Harga keseimbangan barunya pasti lebih tinggi dari yang sebelumnya. Saya kurang tahu beberapa angka-angka dari analisis statistika sih 13-14 ribu memang menjadi perkiraan kita. Nah dari sana kalau untuk beras harusnya pada bulan Ramadan dan bulan Idul Fitri nanti kemungkinan sudah mulai stabil ya. Saya tidak mengatakan turun seperti semula, tapi setidaknya sudah mulai stabil. Nah kalau sudah stabil biasanya laju inflasi juga tidak lonjak-lonjak seperti sekarang. Angka terakhir kemarin rilis BPS itu, angka inflasinya sendiri tidak besar sih, 2,57 ya. Dan yang paling besar adalah kontribusi dari volatile food. Dan tadi Mbak Marcel menyebutkan selain beras, hortikultura terutama cabai ya, lonjak-lonjak itu yang kadang berkontribusi pada laju inflasi. Kemudian ada pukulan lain di daging sapi. Memang ini bukan tanggung jawab Pak Dirjen Tanaman Pangan, tapi daging sapi juga saya cek terakhir tadi masih 135.000 gitu average ya. Dan gula Mbak Marcel. Nah karena apa saya sebutkan dua komoditas penting itu, karena masyarakat kita lonjakan konsumsi daging biasanya tinggi pada bulan Ramadan. Ya, entah kenapa, padahal kalau dalam Islam itu kan disuruh mengurangi konsumsi ya, tapi konsumsi daging menjadi tinggi.
itu ada anomali, tapi oke lah. Karena memang kesempatannya cuma itu tiga kali bahkan rata-rata kenaikannya. Itu yang berkumpul, bercampur aduk, membentuk ekspektasi positif dan harganya menjadi tinggi. Demikian juga gula ya. Gula ini kan banyak orang bikin kue gitu ya. Saya cek udah itu apa ya, agak anomali karena produksi kita juga perkiranya juga tidak sebesar seperti biasanya. Naik sedikit 2,3 kalau nggak salah gula konsumsinya. Sekali lagi ini memang bukan tanggung jawab Pak Dirjen Tanaman Pangan, tapi tanggung jawab Dirjen Perkebunan. Tapi juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat selama Ramadan. Itu sebetulnya yang menjadi tugas untuk distabilkan. Memang pangan pokok beras, tapi komoditas yang saya sebutkan tadi, horti, daging, dan gula itu menjadi yang sering menjadi langganan harga-harga naik. Dan sekali lagi Mbak Marcel, ini menurut saya bukan hanya tugas pemerintah pusat saja, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga memiliki tanggung jawab juga. Ingat setiap minggu bahkan Kementerian Dalam Negeri itu memimpin, Pak Menteri kadang memimpin rapat pengendalian inflasi ya. Karena dari situ yang menjadi PR besar. Kita paham bahwa inflasi kita lebih banyak karena cost push, bukan karena demand pull. Nah dari situ karena baik harga tinggi maupun transportasi maupun logistik itu campur aduk jadi satu, akhirnya meningkatkan harga pada bulan Ramadan dan Idul Fitri. Gitu Mbak Marcel. Baik, selanjutnya Pak Bustanul, saya juga ingin menanyakan, ini kan sudah ada target akan panen raya dan juga target didistribusikan selama 1 minggu bisa sampai ke pasar atau ke masyarakat. Apakah ditemukan adanya kendala-kendala seperti pada penanganan pasca panen dan akan sesuai dengan target atau tidak sehingga bisa menyebabkan harga beras lagi nantinya menjadi tidak stabil? Tapi ditahan dulu, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri mengimbau kepada para kepala daerah untuk menekan angka inflasi seiring harga sejumlah bahan pangan yang beranjak turun. Indonesia. Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi stok dan harga pangan yang diadakan Badan Pangan Nasional yang turut dihadiri kepala daerah secara langsung maupun daring. Tito memaparkan ambang batas angka inflasi pemerintah harus ditekan di 2,5%, perolehan Februari di 2,75% masih dalam margin terkendali. Meski demikian, Tito meminta agar kepala daerah tidak lengah dan terus berupaya menurunkan angka inflasi di tengah harga bahan pokok diproyeksikan turun. BPS sebelumnya mencatat angka inflasi bulan Februari di 2,75%, terjadi kenaikan dibandingkan bulan Januari. Salah satunya adalah imbas kenaikan harga bahan pokok. Tepuk tangan buat kita semua. 2,75% cukup baik. Meskipun ada peningkatan man-to-man dari bulan ke bulan, dari bulan Januari ke Februari naik ya, sedikit 0,34%. Nah kemudian beberapa komoditas yang menjadi perhatian kita adalah beras, kemudian cabai, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng. Itu yang paling utama kita atensi, tapi setiap daerah berbeda-beda juga. Ya, oleh karena itulah kita perlu rapat dengan semua daerah agar setelah rapat ini selesai, semua daerah di tingkat pusat kita melaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing, Kementerian Pertanian, Perdagangan, Badan Pangan, Gerakan Pasar Murah, dan lain-lain. Tapi untuk tingkat lokal, rekan-rekan kepala daerah sebagai ketua tim pengendali inflasi daerah masing-masing segera melaksanakan rapat koordinasi wilayah masing-masing. Tujuannya agar kita yakin betul bahwa Ramadan dan Hari Raya ini pasokan tetap tersedia, bahan pokok penting, dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Suwandi terlebih dahulu. Pak Suwandi, jadi kalau di bulan April tadi kami mencatat ada 4,9 juta ton beras yang akan panen, kemudian target distribusinya ke masyarakat ini selama 1 minggu. Bagaimana dengan di bulan Maret Pak? Karena bulan Maret ini kan sudah masuk Ramadan dan jelang nanti akan persiapan Hari Raya. Terima kasih Mbak Marcel. Untuk bulan Maret
ini akan diproduksi 3,54 juta ton beras. Nah, daerah-daerahnya masih di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sehingga bisa cepat mendekatkan ke pasar. Jadi dalam waktu seminggu sudah mengalir ini, terutama di daerah Ngawi, Grobogan, Lamongan, ini sudah dekat dan harga di petani sudah mulai terkoreksi. Nah, ini yang kami tahu, ada sudah beberapa harga gabah di Ngawi, Grobogan kami barusan kunjung lapang, sudah mulai terkoreksi ini, sehingga perlu menjaga. Nah, dengan hitungan kebutuhan setiap bulan 2,5 juta ton, ini berarti ada surplus atau lebih dari panen raya di Maret 1 juta ton. Ini kami harap untuk segera diserap dan sebagian menjadi stok. Sekitar 50% atau 500.000 ton di stok. Kemudian juga di bulan April dilanjutkan lagi, itu kan hampir 5 juta ton, itu separuhnya paling enggak bisa di stok dengan baik, sehingga ini untuk kebutuhan berikutnya. Karena apa? Kami sekarang mengejar tanam untuk bulan-bulan berikutnya supaya tercukupi kebutuhan setiap bulannya. Kan kita mengenal grafik itu fluktuasi gitu ya, panen raya, musim gaduh. Nah, kita mencoba di musim gaduh tetap berproduksi dan kita melakukan gerakan ngejar tanam dengan berbagai aktivitas termasuk pompanisasi. Demikian, Mbak Marcel. Baik, Pak Bustanul, dalam penanganan pasca panen beras, apa saja kendala yang kerap kali ditemukan dan kemudian di tahapan distribusinya juga, bagaimana memastikan supaya tahapan ini tidak ada kendala sehingga beras yang sudah dipanen ini bisa benar-benar menstabilkan harga? Baik, Mbak Marcel, saya mulai dari yang paling basic dulu, dari perontokan, ya. Dan tadi Pak Dirjen menyampaikan kalau combine harvester banyak, tentu saja perontokan nggak jadi masalah. Tapi banyak dari petani kita yang masih menggunakan manual untuk melakukan itu. Dan dari situ apa yang terjadi? Loss. Jadi inefisiensinya juga cukup tinggi. Makanya kalau kita menghitung itu, Mbak Marcel, dari gabah itu 0,57, 0,58 untuk jadi beras gitu. Itu karena memang ada loss yang cukup besar. Nah, dari sana lalu kita masuklah ke pasca panen yang sebenarnya. Dari situ lalu grading, kemudian sebelum distribusi nih ya, dari gabah dulu. Jadi proses dari padi menjadi gabah memang harus diperbaiki, efisiensi ditingkatkan. Kemudian dari gabah lalu masuk penggilingan. Nah, penggilingan ini ada problem juga yang harus diselesaikan. Kita total menurut sensus, udah lama sensusnya tapi belum diupdate lagi, ada kira-kira 180.000 Pak Marcel dari penggilingan ini. 94% skala kecil, ya, 5% atau 6% skala menengah, nah sisanya skala besar. Dan dari situ terakhir kemarin sejak harga gabah tinggi, saya cek pada Pak Ketuanya, Pak Sutarto Alimuso, kira-kira 30% dari penggilingan kecil ini nggak bisa operasi. Ya, akhirnya apa? Jadi mereka tidak mampu berebut ya, kalau boleh disebut gabah. Itulah harga terus tetap tinggi di gabah. Kita belum bicara distribusi nih, distribusi. Nah, dari itu kemudian digiling, itu juga ada loss berikutnya lagi. Nah, dari situ baru kita bicara mengenai distribusi. Nah, distribusi ini ingat tadi Pak Dirjan sampaikan yang disebut sentra produksi sebagian besar di Jawa, plus Kalsel, plus Sulsel, Aceh, kemudian Lampung, Sumut ya tentu saja ya. Dan dari situ nyebarlah ke beberapa sentra konsumsi. Dan di situ kalau logistik sistem pengangkutan, kemudian mohon maaf ya jalan masih ada yang jelek, lalu kendala banjir, di situ juga ikut mempengaruhi tingginya harga. Dan terakumulasi seperti itu. Nah tadi kalau Pak Dirjan menyampaikan seminggu selesai atau semalik maksimal 2 minggu lah sampai di sentra konsumsi atau di konsumen, saya berharap margin tata niaga kita sebut ya, atau margin perbedaan dari produksi ke konsumsi itu tidak terlalu besar. Dan di situ yang setidaknya membuat harga nggak lonjak-lonjak banget. Dan itu yang diharapkan langsung oleh konsumen kita. Dan konsumen kita, saya juga berharap ya, supaya ingat, kalau pada bulan panen, nanti saya khawatir harga anjlok di tingkat petani, sehingga kesejahteraan petaninya terganggu. Jadi boleh ada margin, tentu saja margin yang menguntungkan bagi pedagang dan penggilingan, tapi juga tidak terlalu rendah di tingkat
petani. Hari ini harga gabah itu rata-rata masih sudah 7.500, sebelumnya kan 8.000 lebih tuh ya. Kalaupun harga nanti turun di tingkat petani, taruhlah tidak di bawah 6.000, saya pikir masih dapat terjangkau kalau di hilirnya mungkin saya sebutkan tadi angka 13-14.000 gitu. Dan menurut saya itu cukup layak ya untuk tidak melonjakkan harga di hilir. Saya pikir itu kata kuncinya. Dalam konteks beras. Nah, konteks yang lain kita belum sebutkan, dan itu soalannya mirip-mirip, terutama untuk barang yang berasal dari impor. Baik. Kita paham kalau di gula kan mengandalkan impornya banyak nih, apalagi bawang putih ya, dan lain-lain. Jadi menurut saya peta sistem pangan atau sistem rantai nilai pangan memang perlu holistik dibenahi. Pak Dirjan tanggung jawab satu, tapi yang lain juga ikut bertanggung jawab untuk mengamankan pasokan selama Lebaran gitu. Perintah saja nggak cukup kadang Mbak Marcel, tetap harus dieksekusi gitu, dilakukan. Kan menurut saya kerjasama dengan sektor swasta sih yang menjadi salah satu kunci. Mereka kan mau ambil untung tuh, bolehlah ambil untung tapi jangan terlalu besar lah. Ya itu Baik. kan Pak supaya Bustanul, semuanya dapat berlangsung. Tadi Anda sebutkan harga gabah di tingkat petani ini sudah turun, tapi diharapkan tidak sampai kurang dari Rp6.000. Nah, tapi kemudian Pak Bustanul tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Suwandi akan ada surplus dari produksi beras dalam negeri, tapi di sisi lain pemerintah juga sudah impor 2 juta ton beras. Bagaimana kemudian dampaknya nanti untuk para petani, Pak? Kalau menurut saya kata kuncinya ada di Bulog ya. Sekarang barang yang ada di Bulog itu setahu saya masih 1,3 juta ton. Pekan lalu kita jumpa Pak Dirut ya. Jadi itu so far yang berasal dari impor masih ada dan masih akan datang lagi ya. Datang lagi untuk program yang disebut SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan ya. Dan dari situ kata kunci ada di Bulog, kalau memang musim panen tidak harus dibanjiri dengan barang-barang beras-beras impor, karena itu akan mempengaruhi psikologi pasar ya, dan psikologi tengkulak untuk rekan petani itu harus dijaga juga. Dan kalau dari situ tetap dijaga, karena nanti kita harus antisipasi bulan-bulan sulit, bulan Juli Agustus yang sudah mulai kemarau, di situ yang stok yang dari impor baru diteruskan. Kira-kira seperti itu. Jadi manajemen stok is the key gitu. Kalau memang kita memikirkan kesehatan petani dan kesehatan konsumen juga gitu, Pak Marcel. Ya, bagaimana Pak Suwandi memastikan manajemen stok dari produksi dalam negeri ini kemudian tidak termakan dengan adanya impor? Iya, betul. Terima kasih. Dan sama yang disampaikan Pak Prof. Inul ini, jarak dari produsen sampai konsumen itu ada 9 sampai 8 rantai pasok titik. Kita perpendek itu sehingga menjadi 4 sampai 5 titik saja, mulai dari petani, pengepul hingga penggilingan sampai grosir eceran. Nah, ini diperpendek rantai pasok. Nah, itu akan memudahkan untuk mengumpulkan hasil panen dalam bentuk beras untuk segera sebagian di stok. Jadi mekanismenya harus memotong jalur. Dan akan lebih bagus untuk stok itu langsung ngambilnya di petani, bukan ngambil hasil panen di penggilingan. Jadi ambil langsung ke petani, jalur khusus untuk dijadikan stok. Karena ini pas musim hujan, kami sudah menggerakkan panen cepat dengan combine dan dengan pengering-pengering dryer. Nah, yang berkualitas nanti bisa dijaga untuk langsung stok, sebagian penggilingan-penggilingan kecil bisa masuk ke pasar. Jadi yang diisi tidak hanya di simpul-simpul pasar dan dagang, tapi juga harus ada sebagian untuk stok. Dan ini menjadi pelajaran pengalaman selama ini. Kalau nggak mengambil untuk stok di pas ini musim-musim emas ini untuk diserap, nanti akan hilang lagi. Jadi kesempatan yang baik tidak akan terulang lagi di bulan-bulan berikutnya. Masih ada waktu, Maret, April sampai Mei masih bisa dipertahankan, terakhir Juni lah. Setelah itu nggak ada momentum lagi yang baik karena kita musiman produksinya. Baik. Ya, terakhir Pak Suwandi, untuk komoditas pangan lainnya yang juga harganya kompak naik, tadi Pak Bustanul sebutkan ada daging, kemudian komoditas hortikultura yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bagaimana Kementerian Pertanian atau pemerintah juga menjamin stabilitas harganya?
Ya, terima kasih. Ini yang terkait langsung dengan produksi kami jagung itu untuk ternak ayam. Dan kami sampaikan di sini harga jagung karena panen raya juga di bulan Maret ini ada jagung nanti 2,3 juta ton jagung, sementara kebutuhan setiap bulan 1,2, artinya ada lebih 1 juta ton. Kemudian di April nanti panen 1,7 juta ton jagung, sementara kebutuhan 1,2 masih ada 500. Ini juga kesempatan, banyak daerah sudah mulai turun harga si jagung, 3.500, 4.000. Itu ada di Bone, di Gorontalo, Lampung Timur, dan beberapa daerah supaya segera diserap. Nah, masalahnya adalah sentra-sentra jagung tidak matching sekali dengan sentra peternak. Masih dominan di Jawa Timur, dan memang Jawa Timur sekarang lagi panen banyak. Ini juga kesempatan yang sama. Harga jagung sudah turun, diharapkan nanti masuk ke peternak berdampak ke harga telur dan daging ayam otomatis ke situ. Nah, untuk cabai dan bawang merah, memang diprediksi yang akan berfluktuasi itu kan cabai rawit merah dan cabai merah besar. Dan ini sudah disiapkan champion-champion di sentra cabai dan bawang merah untuk komunikasi untuk daerah-daerah surplus ke daerah-daerah yang membutuhkan. Baik. Ini pola untuk solusi jangka pendek. Kalau jangka menengahnya, setiap rumah tangga, setiap pekarangan, setiap provinsi bisa nanam cabai dengan mudah. Untuk bawang merah di luar Jawa juga bisa dikembangkan karena cukup 2 bulan panen kalau bawang merah itu, bukan 3 bulan. Nah, Baik. untuk komoditas yang lain, dan kemarin kami ikut rapat mingguan terus dengan Pak Mendagri, solusi-solusi masih bisa dijaga dengan baik, itu minyak goreng, gula, daging sapi ketersediaan cukup. Ada 70.000 ton surplusnya dari ketersediaan dikurangi konsumsi selama Lebaran nanti. Baik. Jadi Kita harapkan ketersediaan upaya intervensi yang sudah dilakukan dan disiapkan oleh pemerintah ini benar-benar bisa menstabilkan harga, setidaknya turun ya untuk masyarakat kemudian bisa melakukan konsumsi di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak Pak Suwandi, Dirjen Tanam Pangan Kementan, dan juga pengamat pertanian Pak Bustanul Arifin telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.